Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Abdul Hakim dari kelas 1 Elektronika A dengan nomor 523020443, nomor absen 21. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat aplikasi tagihan internet sederhana dengan menggunakan VBA pada Microsoft Excel. Oke. Jadi pertama-tama di sini saya sudah membuat beberapa data. Di sheet data paket ini ada ID paket, nama paket, tarif. Jadi di sini adalah paket internet yang akan kita sediakan nanti. Lalu di sini adalah contoh nama pelanggannya, yang dimana di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, paket, dan tarif. Jadi di data pelanggan ini ada data yang akan kita gunakan sebagai data para pelanggan yang sudah menggunakan jasa kita. Di sheet pembayar ini adalah isinya adalah para pelanggan yang sudah membayar tagihan mereka, dan dapat kita lihat dari tagihan bulannya pada bulan apa, tahun apa, tanggal bayarnya berapa, paketnya apa, tarif, biaya admin, denda, total bayarnya berapa. Dan di sheet cari bayar ini adalah pencarian hasil dari sheet bayaran ini. Jadi ini adalah hasilnya, nanti di formnya itu akan saling terhubung. Lalu ini contoh nota yang dihasilkan. Di sini kita bisa ganti namanya menjadi providernya apa namanya. Lalu di sini ada rekapitulasi, yaitu perhitungan dari total yang ada dari data pembayaran tadi. Lalu di sini ada bulan, ada tahunnya. Ini untuk nanti pencarian pada form utama akan digunakan. Langsung saja kita ke VBA nya. Yang pertama itu adalah form paket. Nah, di form paket ini ada text box serta list box dan juga comment from. Jadi kita ganti-ganti dulu namanya. Seperti di sini text boxnya kita ganti dulu jadi txt ID paket, lalu ini txt nama paket, ini txt tarif paket. Lalu list box yang di sini kita ganti jadi table paket, dan ini kita jadi cmd add, lalu ini jadi cmd delete. Nah, di sini ada tombol tersembunyi, kita ganti jadi txt nomor. Ini untuk pencarian data pelanggan nanti. Oke, kita tutup lagi. Setelah semua text box dan list box kita ganti, kita masukkan codingannya yang telah saya sisipkan di sini nih. Nah, jadi di cmd add ini dia akan membuat perintah menambah data paket yang akan kita tambahkan melalui data txt ID paket, paket, dan tarif paket yang kita ketik nanti. Lalu dia akan mengambil datanya dan akan disimpan. Lalu untuk delete ini tentu saja untuk menghapus list data paket yang sudah ada atau yang kita misalnya baru tambahkan nih, tapi ternyata salah. Kita bisa menghapus paket internet yang kita sediakan itu di listnya itu. Oke, sudah. Mari kita coba. Nah, oh ya, di codingan tadi itu dia juga sudah terhubung dengan sheet 1 tadi yang ada di table paket ini. Dia sudah terhubung dengan sheet 1 yang namanya itu data paket. Jadi akan menampilkan nih paket-paket yang sudah ada. List box ini akan menampilkan paket-paket yang sudah ada seperti ini. Nah, kita bisa nambahkan nih misalnya N1005, lalu nama paketnya paket 5 MB misalnya, dengan tarifnya itu 100
20.000 misalnya, kita add. Oh sebentar, CMD add. Oh sebentar, add. Method or data member not found txt. Oh oke. Ini karena kita belum isi txt tarif paketnya. Oke, coba kita jalankan lagi. Misalnya IN 05, nah paketnya paket 5 MB, tarifnya misalnya itu. Apakah sudah berhasil? txt tarif paket value, ada apa di sini? Sebentar, kita coba ke tarif paketnya. Oh saya di sini ganti namanya jadi ini txt tarif paket, cuman tadi cuman txt tarif saja, jadi makanya di codingannya itu bermasalah. Oke, coba kita jalankan lagi. Apakah sudah bisa? Misalnya ini, nah ini sudah berhasil. Oke, misalnya ini IN 05, ini paketnya misalnya paket MD, tambahkan, maka data akan berhasil ditambahkan dan di sheetnya ini juga muncul di data paketnya. Oke, nah kita juga bisa menghapusnya. Kita pilih, kita tekan delete. Misalnya ini kita klik 2 kali dulu, tapi ya kalau kita delete dia akan terhapus. Oke, berarti di form paket ini sudah berhasil. Selanjutnya kita pindah ke form utama terlebih dahulu. Di sini, oke. Nah, di sini itu ada, saya menggunakan multi page. Di sini pelanggan, pembayaran, laporan, dan menu utamanya. Nah, di sini ada label. Ini bisa kalian ubah isinya dengan klik 2 kali, ini juga sama. Lalu di sini kita ganti jadi CMD start. Lalu ada picture. Nah, picture-nya ini bisa kita ganti juga dengan di sini, lalu tekan ini. Cuman untuk gambarnya ini yang dapat kita gunakan adalah dengan format JPG dan juga GIF. Selain itu tidak bisa digunakan. Oke, lalu kita lanjut ke page pelanggan. Di sini ada add. Nah, di sini saya gunakan 2 komponen, saya jadikan satu grup. Jadi klik 2 kali, baru kita ubah namanya jadi CMD add, lalu ini CMD delete, ini CMD update, ini txt nomor, lalu di sini table pelanggan dengan kolom callnya 7, kolom headnya true, dan kolom white-nya itu 30. Kalau di bawahnya ada combo box, kita ganti jadi CB berdasarkan CB berdasarkan. Kalau ini txt kata kunci, di sebelahnya sama, klik 2 kali juga karena ini ada 2 komponen dijadikan satu. Di sini jadi CMD cari 1, sini CMD reset 1. Lalu di atasnya ini ada CMD home, paket jadi CMD paket, pelanggan jadi CMD pelanggan, pembayaran jadi CMD bayar, laporan jadi CMD laporan, save jadi CMD save, open sheet jadi CMD open, exit jadi CMD exit,
Nah, kalau kita pindah ke multi page selanjutnya, yaitu pembayaran, sama seperti yang dari multi page pelanggan. Ini klik 2 kali baru kita ubah, karena ini ada 2 komponen jadi satu grup. Ini jadi CMD add, maaf ini buka kodenya, jadi CMD delete, ini jadi CMD update, ini txt nomor update, lalu listbox yang ini jadi table bayar dengan kolom countnya 11, kolom headnya itu true, kolom white-nya 30, dan di sini listbox jadinya menggunakan diganti nama jadi CW berdasarkan 1, ini jadi txt kata kunci 1, lalu ini jadi CMD cari 2, dan ini CMD reset 2. Lalu kita pindah lagi ke multi page selanjutnya, yaitu laporan. Nah, di laporan ini ada banyak yang harus kita ganti. Ini jadi CB bulan, ini CB tahun, ini CMD search, ini jadi CMD research, lalu ini TXT total tarif, TXT total admin, TXT total denda, TXT total pembayaran, lalu TXT total pelanggan. Oke. Setelah semuanya kita masukkan codingannya. Oke. Di sini codingannya form utama itu. Oke. Nah, di codingan ini dia di CMD add ini akan menampilkan form pelanggan. Dia nanti akan terhubung ke form pelanggan. Lalu yang CMD add bayar tadi yang ada di form utama ini, dia akan terhubung ke form bayar, dan CMD bayar itu akan membuka multi page baru gitu. Lalu di CMD cari ini dia akan terhubung ke sheet 2. Dia akan terhubung ke sheet 2, yaitu sheet pelanggan, daftar pelanggan, dengan yang terhubung juga CB berdasarkan. Jadi dia akan mencari data dari sheet 2 ini. Lalu untuk CMD cari 2 tadi, dia akan terhubung dengan sheet 3, yaitu dari sheet pembayaran. Nah, untuk CMD search dia juga akan terhubung ke sheet 3. Sheet 3 itu dari hasil pencarian sheet 2, yaitu sheet pembayaran para pelanggan. Jadi dia ini akan terhubung, form utama akan terhubung dengan form pelanggan dan form pembayaran. Oke. Codingannya sudah, kita coba jalankan. Oke. Besar juga ya ternyata. Oke. Jadi di sini sudah bisa, di sini dia akan muncul dengan form paket. Dia juga terhubung dengan form paket. Kalau kita tekan ini, kita tekan start, dia akan membuka form paket. Lalu di sini pelanggan, data pelanggan tadi yang terhubung dengan sheet 2 ini, kita bisa menambahkan form dari form pelanggan yang sudah kita aktifkan tadi. Mohon maaf, form pelanggan itu kita belum aktifkan ya tadi ternyata. Jadi tapi dia sudah terhubung ke form pelanggan ini. Lalu ada form pembayaran, dia akan terhubung dengan sheet pembayaran. Jadi di sini ada isinya
para pelanggan sudah membayar dari tanggalnya sampai tarifnya, dan laporan. Di laporan ini kita bisa mencari para pelanggan, misalnya di bulan apa kita bayarnya, kita cari, lalu dia akan muncul juga nih dari total tarif dasar, total tarifnya, total biaya adminnya pada bulan itu. Kita bisa resetnya untuk menampilkan semuanya, semua data yang ada. Nah, berarti ini sudah bekerja form utamanya. Nah, untuk menutupnya kita nggak bisa tekan silang. Untuk kembali ke Microsoft Excel, kita langsung tekan open sheet ini. Oke, berarti form utama sudah aktif. Berarti ini sudah aktif ya teman-teman. Oke, selanjutnya form pelanggan. Nah, di form pelanggan ini juga sama, kita harus mengganti-ganti dulu nama-nama text boxnya itu jadi txt ID pelanggan, txt nama pelanggan, txt alamat, txt HP, nomor HP pelanggan, tapi di txt HP, CB paket, txt tarif, CMD add dan CMD update. Oke, kalau sudah kita masukkan codingannya, ini codingannya. Nah, di codingan ini jadi form pelanggan ini akan terhubung dengan sheet 2. Dia akan menampilkan data-data yang ada di sheet 2 ini. Menampilkan serta menambahkan pelanggan yang akan membayar. Misalnya pelanggan yang akan menggunakan jasa kita, itu maksudnya. Oke, jadi dia akan menambahkan pelanggan yang akan menggunakan jasa kita ini di form pelanggan ini. Oke, ini sudah kita gunakan, masukkan codingannya, coba kita gunakan. Lalu nah, jadi ini juga sudah terhubung ke form paket tadi ini. Dia sudah terhubung dengan form paket tadi ini. Oke, di sini kita bisa masukkan ID pelanggannya, misalnya namanya itu alamatnya Jalan Raya, misalnya nomor HP-nya berapa, udah bisa pilih ini. Dia akan menambahkan pelanggannya itu. Oke, ini sudah, berarti ini sudah aktif. Lalu pindah ke form bayar. Di form bayar ini di sini ada txt stroke, ini kita ganti jadi txt ID pelanggan, lalu tombol kecil ini kita ganti jadi CMD cari, ini txt nama pelanggan, CB bulan, CB tahun, txt tanggal. Ini akan terhubung dengan form kalender nanti. Lalu CMD tanggal ini aktif apabila form kalender sudah aktif, jadi dia akan terhubung ke form kalender juga. Lalu ada txt paket, txt tarif,
cb admin txt denda, txt total bayar, cmd add, lalu cmd update. Nah, kita masukkan codingannya. Oke, jadi di codingan ini dia akan terhubung ya. Jadi akan terhubung ke tanggal, total denda yang ada di rekapitulasi, dan ini dia akan CB bulan akan terhubung dengan sheet rekapitulasi yang tadi berdasarkan bulan, tahunnya, lalu biaya adminnya berapa, dia akan terhubung. Oke, ini sudah berhasil. Kita coba terlebih dahulu. Di sini ada edit pelanggan misalnya. Nah, pelanggannya siapa, ini bisa untuk menggunakan mencari pelanggan. Oh, ini belum aktif karena ada form cari. Nah, ini harus aktifkan dulu form carinya, karena form cari pelanggan ini terhubung dengan form pembayaran tadi. Cuman dua doang yang harus kita ganti di sini, yaitu table pelanggan dengan kolom code 7, kolom headnya true, kolom weightnya 30. Lalu di sini ada txt nama txt pelanggan. Lalu kita masukkan codingannya terlebih dahulu. Oke, di sini sebentar. Nah, jadi di txt pelanggan ini dia di form cari ini akan mengambil data yang ada di sheet 2 dan akan menampilkannya dengan di form bayar. Karena form bayar itu terhubung tadi yang tombol kecil teks cmd cari itu, dia akan terhubung dengan form cari ini. Oke, sudah aktif, berarti kita coba lagi. Nah, di sini saya ketik Subroto sudah muncul, di ketik ini juga langsung muncul nama pelanggannya juga. Oke, berarti sudah terhubung. Nah, kita perlu di form bayar ini juga kita harus mengaktifkan kalendernya terlebih dahulu supaya tombol ini aktif. Nah, di sini udah ada form kalender, cuman ini belum aktif, jadi harus diaktifkan dengan pendukungnya, yaitu modul. Nanti ada saya modulnya. Cara saya menambahkannya seperti ini, import file, oke. Nah, sini modul kalender saya tambahkan, open, dan ini adalah modulnya. Jadi modul ini ada bersih codingan untuk mendukung kalender tersebut. Oke, mari kita coba lagi pembayar ini. Nah, jadi kalendernya akan muncul. Dia akan muncul. Berarti ini sudah, semuanya sudah. Nah, tinggal supaya sebentar di sini karena multipatch, jadi kita hilangkan dulu nih tombol yang ininya. Caranya
klik garis yang ini, klik garis ini, lalu style kita pilih yang non button. Oke. Nah, sudah. Lalu kita harus ke this workbook, lalu kita pilih workbooknya, kita masukkan perintah supaya saat membuka aplikasi ini form utama yang terbuka terlebih dahulu. Oke, di sini kita masukkan perintahnya application.visible spasi sama dengan false, lalu kita ketik form utama karena yang kita inginkan muncul pertama kali itu adalah form utama, jadi kita ketik form utama dot show. Oke. Nah, lalu kita bisa menggunakan media untuk membukanya. Di sini kita masukkan tombol, tapi kita harus menambahkan modulnya terlebih dahulu. Caranya adalah sini klik insert, lalu modul. Nah, namanya kita ubah dulu menjadi modul buka. Oke. Lalu kita masukkan perintah option oke. Masukkan perintah application buka form, lalu masukkan perintah application.visible spasi sama dengan false, lalu form utama dot show. Oke. Nah, ini sudah semua. Kita save terlebih dahulu. Buat ininya dulu, buttonnya di sini, insert ini, lalu kita pilih buka form ini, kita ganti namanya open app. Nah, lalu kita save, kita tutup. Mari kita coba buka terlebih dahulu di sini. Nah, dia akan langsung terbuka aplikasinya. Dia tidak akan buka Microsoft Excel, tapi akan langsung terbuka aplikasinya. Oke, mari kita coba. Misalnya start, di sini sudah ada nama-nama paketnya, lalu nama pelanggannya sudah ada juga. Kita bisa delete. Oke, berhasil dihapus. Ini bisa di delete nama pelanggannya, lalu bisa kita cari berdasarkan seperti yang saya bilang tadi, ID pelanggan atau pelanggan, nomor HP atau kunci. Lalu di sini ada pembayaran, data para pelanggan sudah membayar. Bisa kita hapus juga datanya dengan tekan delete. Lalu ada juga laporan bulan Februari, muncul juga. Oke, berarti sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil semua. Oke, cukup
Sampai di sini saja video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.